penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu dimulai ketika Jepang mengambil alih kekuasaan atas negara Indonesia. Hal itu terjadi pada 8 Maret tahun 1942. Sejak saat itu, wilayah Indonesia telah resmi berada di bawah kedudukan Jepang. Namun, selama Perang Dunia Kedua, Jepang mendapatkan banyak tekanan dari musuh-musuhnya, hingga akhirnya Jepang membutuhkan bantuan Indonesia. Karena itu, Jepang terkenal dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Selain itu, Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut terlihat ketika Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret tahun 1945. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia juga mempunyai nama Jepang, yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. Kemudian, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, yaitu 29 April tahun 1945, pembentukan BPUPKI direalisasikan sebagai bentuk komitmen Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. BPUPKI ini dipimpin oleh KRT Rajiman Widodiningrat. BPUPKI melaksanakan 3 kali sidang, 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi, atau dikenal dengan sidang selaan atau reses. Sidang 1 BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Kemudian sidang reses tanggal 2 Juni sampai 9 Juli tahun 1945. Dan terakhir, sidang 2 BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Di beberapa buku disebutkan sidang ini terlaksana tanggal 10 sampai 16 Juli. Kemudian kita akan bahas satu persatu dari sidang tersebut. Yang pertama, kita akan membahas sidang 1 BPUPKI. Pada sidang 1 BPUPKI, para anggota BPUPKI melaksanakan sidang untuk menentukan dasar negara bagi negara Indonesia. Karena itu, ada 3 orang tokoh yang mengeluarkan ide atau gagasannya mengenai usulan dasar negara bagi negara Indonesia. Tokoh tersebut adalah yang pertama Muhammad Yamin. Beliau mengeluarkan ide atau gagasannya pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Usulan dari Muhammad Yamin diantaranya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini merupakan usulan lisan dari Muhammad Yamin. Jadi sebenarnya Muhammad Yamin memiliki 2 versi usulan, yaitu lisan dan tulisan. Citizen tahu nggak usulan tulisan dari Muhammad Yamin? Kalau tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Berikutnya adalah Supomo. Beliau mengeluarkan ide atau gagasannya pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Usulan dari beliau diantaranya adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Dan terakhir adalah usulan dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Pada saat itu, beliau mengeluarkan ide atau gagasannya. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Di beberapa buku disebutkan juga usulan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Namun, sampai akhir masa sidang pertama BPUPKI, anggota BPUPKI belum berhasil menentukan apa dasar negara dari negara Indonesia. Karena itu, selepas sidang dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 38 anggota BPUPKI, yang mana kemudian mereka menampung ide dan juga gagasan dari anggota BPUPKI untuk disatukan menjadi dasar negara Indonesia. Kemudian, panitia kecil ini membentuk panitia yang lebih kecil lagi, yaitu panitia 9. Citizen masih ingat siapa saja anggota panitia 9? Kalau ingat, silakan tulis di kolom komentar juga. Panitia 9 kemudian merumuskan yang namanya Piagam Jakarta, di mana di dalam Piagam Jakarta tersebut dimuat Pancasila.
atau lebih tepatnya rumusan Pancasila. Semua itu terjadi dalam sidang reses. Setelah berhasil merumuskan Pancasila dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945, kemudian Panitia 9 melaporkan hasil kerjanya kepada sidang BPUPKI II. Dalam sidang BPUPKI II tersebut dibahaslah Pancasila hasil dari rumusan Panitia 9. Sampai di sini, atau sampai sidang BPUPKI II, proses perumusan Pancasila telah selesai. Kemudian, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 dan dibentuklah PPKI, yang mana nantinya PPKI ini yang akan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, sebelum Jepang menepati janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu setelah dua kota besarnya, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dihancurkan oleh bom atom. Hal tersebut memberikan gejolak di negara Indonesia, karena mana mungkin Jepang bisa menepati janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia ketika negaranya sendiri ternyata kalah dalam Perang Dunia Kedua. Mulai muncul kekhawatiran di negara Indonesia, dan terbagi dualah bangsa Indonesia antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua ingin kemerdekaan Indonesia sesuai dengan rencana Jepang sehingga tidak menimbulkan konflik nantinya. Sementara golongan muda ingin segera melaksanakan kemerdekaan bagi negara Indonesia. Hal tersebut menghadirkan peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan muda menculik golongan tua untuk diamankan dari pengaruh Jepang. Hingga akhirnya, pada tanggal 17 Agustus, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Oh iya, perjalanan menuju proklamasi Indonesia nanti akan dibuatkan video tersendiri. Sehingga kita langsung ke tanggal 18 Agustus tahun 1945, di mana PPKI menggelar sidang pertamanya. Dan dalam sidang inilah Pancasila diresmikan atau ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Hasil sidang pertama PPKI tersebut diantaranya adalah: yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dari negara Indonesia. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden pertama Indonesia, yang pasti kita semua sudah tahu, yaitu Soekarno dan juga Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Loh, di mana proses penetapan Pancasilanya? Kalau kita perhatikan, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada pembukaan. Dan di dalam pembukaan, tepatnya di alinea keempat, itu ada Pancasila. Maka secara otomatis, ketika kita menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, kita juga menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini.